My mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 jurusan bimbingan dan konseling kelas C. Sebelumnya perkenalkan saya Irma Kasmita Rusdi. Saya Yusrina. Saya Najwa Julia Saleh. Saya Rizka Aulia. Saya Indonesia Rahma. Baik, pada observasi kali ini kami akan mengangkat topik mengenai kerjasama kelompok mahasiswa. Kerjasama yang baik merupakan salah satu keterampilan penting dalam kehidupan akademik, khususnya saat mengerjakan tugas atau proyek secara bersama-sama. Banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam berkomunikasi, berbagi peran, dan menyelesaikan konflik di dalam kelompok. Nah, adapun tujuan observasi ini adalah yang pertama, mengamati perilaku kerjasama mahasiswa dalam kelompok, yang kedua, mengidentifikasi indikator kerjasama yang muncul maupun yang tidak muncul, dan yang ketiga, memberikan gambaran nyata tentang kondisi kerjasama mahasiswa. Teman-teman sekalian, pada kegiatan ini kita menggunakan lembar observasi kerjasama kelompok untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama selama diskusi berlangsung. Instrumen ini menggunakan skala penilaian 1 sampai dengan 4, yaitu tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan selalu. Penilaian dilakukan berdasarkan 20 indikator yang mencakup 4 aspek, yaitu partisipasi aktif, komunikasi dalam kelompok, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta penyelesaian konflik dan kemampuan beradaptasi. Terdapat 3 subjek yang akan diamati secara bergantian. Yang pertama, observasi ini dilakukan oleh observer, diharapkan memberikan penilaian secara objektif sesuai perilaku yang terlihat selama kegiatan berlangsung. Selain itu, tersedia kolom catatan untuk mencatat hal-hal penting yang tidak tercakup dalam indikator, sehingga hasil observasi dapat memberikan gambaran yang lebih subjek dan baik untuk Guys, kita mulai ke pembahasan lain hari. Ini toh kita bahas tentang isu sosial yang terjadi di kalangan remaja. Guys, jadi kita mulai ya pembahasannya toh kita sekarang ini tentang isu sosial yang terjadi di kalangan remaja. Kalau menurut kalian yang sering sekarang itu apa? Menurutku penyalahgunaan media sosial karena kayak banyak sekali penyebaran hoax dan membuli di komentar. Kalau itu saat itu terus sekarang itu cyberbullying juga makin sering meningkat jadi. Kalau menurutmu aja bagaimana? Iya juga sih. Nah, menurutku itu yang paling bagus untuk kita bahas yaitu penyalahgunaan media sosial karena dampaknya juga untuk remaja itu sangat banyak. Betul, tapi saya itu kita mau cari contoh lain supaya itu pembahasannya itu lebih luas. Ya, tapi menurutku media sosial yang terlalu cepat. Nah, itu juga bagus karena kecanduan game bisa jadi masalah sosial karena kependidikan dan hubungan sosial. Iya benar, jadi kita bahas tentang media sosial dan kecanduan game saja. Oke, atau kita bagi materi saja. Jadi saya yang cari materi tentang cyberbullying. Oke, kalau saya cari saja pada dampak yang berlebihan dari media sosial. Kalau kau juga bisa juga cari seperti data sama contoh kecanduan game, bisa kok. Iya, tapi jangan lupa cari sumbernya yang jelas ya Najwa. Iya siap. Kalau misalkan nanti ada kesulitan data toh kita bantu saja sama-sama. Setuju? Terima kasih. Tapi saya agak kebingungan mau cari data terbaru tentang kecanduan game. Coba cari di artikel saja. Kita cari artikel saja, saya kirim. Ya makasih. Jadi kesimpulannya ini yang kita
kita akan bahas adalah cyberbullying dan kecanduan game saja. Ya, itu juga. Baik, berdasarkan hasil pengamatan saya menggunakan hasil observasi skala penilaian diperoleh hasilnya sebagai berikut. Yang pertama itu subjek A atas nama Rifka Aulia memperoleh skor total 74 dari maksimum 80. Subjek A menunjukkan tingkat kerjasama yang baik ditandai dengan partisipasi yang sangat aktif dan dalam diskusi, kemampuan mengelola jalannya diskusi, pembagian tugas yang jelas, serta kesediaan membantu anggota kelompok lainnya yang mengalami kesulitan. Yang kedua itu subjek B atas nama Indi Nisyah Rahmaam memperoleh skor total 64 dari 80. Subjek B menunjukkan tingkat kerjasama yang baik terlihat dari keaktifannya dalam memberikan pendapat dan berkontribusi dalam diskusi kelompok. Namun masih perlu peningkatan pada aspek mendengarkan secara lebih aktif dan memberikan ruang yang lebih besar terhadap anggota kelompok lainnya. Yang terakhir itu subjek C atas nama Najwa Juliah Saleh memperoleh skor total 55 dari maksimum 80. Subjek C menunjukkan tingkat kerjasama yang cukup baik ditandai dengan sikap kooperatif, kesediaan menerima tugas yang diberikan, kemampuan berkomunikasi dengan baik ketika diperlukan, serta mendukung keputusan kelompok meskipun partisipasi aktifnya lebih relatif rendah dibandingkan anggota kelompok lainnya. Secara keseluruhan, kelompok menunjukkan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan tugas diskusi. Rifka berperan sebagai pengarah dan fasilitator yang aktif. Indi memberikan kontribusi yang ide yang cukup dominan dalam pembahasan, sedangkan Najwa menunjukkan sikap kooperatif dengan menerima tugas dan mengikuti keputusan kelompok. Meskipun terdapat perbedaan tingkat partisipasi antar anggota, seluruh anggota mampu berkomunikasi dengan baik, menerima pembagian tugas, serta mencapai kesepakatan bersama tanpa konflik yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok memiliki kemampuan kolaborasi yang efektif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Baik, dari hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kerjasama mahasiswa dalam kelompok itu bervariasi. Terdapat perbedaan yang cukup jelas antara subjek yang kurang mampu bekerja sama, cukup mampu, dan yang sudah menunjukkan kerjasama yang baik. Kemampuan kerjasama dapat dilatih dan ditingkatkan melalui pembiasaan diskusi kelompok, pengembangan keterampilan komunikasi, serta pembentukan lingkungan belajar yang saling mendukung. Demikian hasil observasi dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it hard.